Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman kaum muda, serta adik-adik yang terkasih. Kembali kita pada saat ini berjumpa lagi dengan kami, Komisi Liturgi Kefikepan Semarang dalam acara Ngobras, ngobrol asik dan santai bersama kami, Komisi Liturgi Kefikepan Semarang. Pada saat yang berbahagia ini merupakan suatu rahmat karena pada saat ini kita ditemani oleh Romo Fikep kita yang baru, yaitu Romo FX Sugiono. Romo Sugi, Sugeng Rawuh, lagi di Semarang ini Romo. Ya, Nggih, monggo. Nah, ini Romo Fikep kita yang baru. Kemudian selain itu kita juga bersama dengan Wakil Ketua Komisi Liturgi bersama Pak Naryo. Pak Naryo, Sugeng siang. Selamat siang Mas Ari. Ya. Berkah dalem, sehat semua nggih Romo. sehat. Pak Naryo. Sehat. Nggih. Para pemirsa semua, pada saat ini kita akan, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan ngobras apa sih yang menjadi tema kita pada saat ini. Nah, kita akan lebih pada sapaan dan juga melihat bagaimana pendampingan keluarga terhadap anak-anak, terutama di usia PIA, bagaimana pendampingan yang sudah dilakukan. Beberapa waktu yang lalu, Romo dan Pak Naryo, kami dari Komisi Liturgi sudah melakukan sedikit membuat kuesioner. Ya, kuesioner ini kami sebarkan ke umat di lingkup kefikepan ini. Nah, kebetulan ada kurang lebih 441 data yang masuk di sekretariat. Terima kasih yang sudah merespon dan juga sudah ambil bagian di dalamnya. Nah, salah satu yang kami cermati adalah bagaimana keaktifan anak-anak, Romo. Ternyata di dalam masa pandemik ini, anak-anak cukup aktif di dalam mengikuti misa online, khususnya di dalam keluarga. Cukup mencengangkan sekali ternyata dari data yang kami terima, paling tidak dari 441 responden tadi, sebanyak 76,6% itu ternyata anak-anak aktif di dalam mengikuti perayaan Ekaristi online. Ini menjadi ya 76,6. Ini sungguh menjadi suatu yang menggembirakan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu bahan pembicaraan kita. Bagaimana sih sebetulnya keluarga-keluarga mendampingi iman anak. Nah, berangkat dari itu mungkin Pak Naryo yang sebagai orang tua, ya, Pak Naryo saat ini sudah dikaruniai berapa orang anak, Pak? Ya, terima kasih Mas Ari. Kebetulan saya dikaruniai Tuhan 3 anak, jadi 2 putri, 1 putra. Ya, mungkin pengalaman selama pandemi ini, sisi positifnya, saya membangun keluarga itu sekitar 30 tahun. Nah, bisa bersama-sama mengikuti misa justru di saat pandemi ini, Romo. Jadi biasanya kami sendiri-sendiri. Anak-anak itu kalau dibangunkan pagi, Pak saya nanti saja, nanti sore atau nanti misa kedua dan sebagainya. Nah, ini tidak ada alasan untuk pergi nanti karena kebetulan biasanya kan minggu hanya sekali. Lalu mau tidak mau anak-anak kami kondisikan untuk ayo sekarang bangun, kita siap-siap untuk misa bersama. Jadi kami selama pandemi ini justru bisa berlima ikut misa. Yang selama ini yang kami hadapi kan, saya mungkin tugas tata tertib, ibunya tugas dikur, anaknya tugas misdinar, lalu ada yang jadi lektor, lalu ya nggak bisa Romo. Nah ini ya, maka justru di sini lalu anak-anak bisa bersama-sama, lalu juga terkondisikan. Biasanya kalau misa di gereja itu ada saat-saat ngobrol ketika homili, ketika setelah komuni. Tapi ini malah Romo lebih bisa khidmat karena mungkin karena sedikit, lalu kami walaupun di salam damai itu ya, tapi kondisinya lebih apa ya, lebih khidmat begitu. Jadi anak-anak juga bisa terkondisikan dengan baik. Jadi saya rasa ini di balik pandemi ada sisi positif yang kami alami keluarga, Romo. Gitu Mas Tari kira-kira. Ya, terima kasih pengalaman yang menarik dari apa yang terjadi di
keluarga Pak Naryo. Justru di saat pandemik ini bisa kumpul bersama, ya, menjadi suatu hal yang menarik. Nah, mungkin Romo Sugi dan Pak Naryo tidak menutup kemungkinan juga bahwa misa online itu kan juga menimbulkan suatu kerinduan ya yang terjadi. Mungkin dari anak-anak juga seperti itu. Nah, dari data yang kemarin kami share pun, dari kuesioner pun juga beberapa orang tua memberikan penekanan bahwa ternyata anak-anak rindu untuk mengikuti misa online dan juga rindu untuk menerima pendampingan. Nah, kira-kira Romo mungkin gambaran atau hal-hal praktis apa sih yang sebetulnya bisa dilakukan oleh keluarga ini supaya keluarga juga bisa mendampingi iman anak mereka, Romo? Terima kasih, Mas. Pertama saya mau menyampaikan bahwa masa COVID ini memang mempengaruhi banyak hal. Ya. Tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal lapangan kerja, tidak hanya soal kehidupan sosial, tetapi juga kehidupan iman dan kehidupan gereja pun sangat terpengaruh. Sebelumnya kita boleh dikatakan banyak aktivitas-aktivitas kita itu terjadi di gereja. Anak-anak ada bina iman di gereja, kita sebagai aktivis ya banyak habis di gereja. Tapi sejak bulan Maret ya. Sejak bulan Maret di mana kita tidak boleh merayakan Ekaristi bersama-sama di gereja, lalu perayaan Ekaristi dilakukan secara online. Itu lalu mengubah banyak hal. Jadi memang kita anggap ini sebagai musibah, tetapi di sisi lain kita melihat ada sisi untungnya juga loh. Ada sisi positifnya. Saya membandingkan seperti ini. Bangsa Israel ketika Bait Allah Yerusalem itu hancur, sebelumnya kan orang selalu itu menjadi tempat mereka berkumpul, beribadah dan macam-macam. Di tempat itulah mereka itu mengadakan seluruh aktivitas rohani, bahkan aktivitas ekonomi pun juga di tempat itu. Tapi ketika itu hancur, akhirnya Bait Allah tidak bisa menjadi tempat berkumpul. Mereka kemana? Lalu kembali ke keluarga masing-masing. Dan anak-anak kemudian juga ada di dalam keluarga, karena tidak ada tempat ibadah lagi. Jadi rumah itu menjadi seperti gereja. Tempat mereka membina iman. Demikian juga orang tuanya. Oleh karena itu saya senang bahwa tadi dari sharing tadi diungkapkan begitu menarik, ngajak anak bisa terlibat. Kemudian dari hasil survei itu 76,6% itu anak-anak bisa ikut misa bersama keluarga. Ya. Jadi saya rasa ini hal positif bahwa kerinduan anak-anak untuk bisa terima bersama keluarga Ekaristi walaupun secara online itu bisa dilakukan. Itu menurut saya kita perlu mengapresiasi keluarga-keluarga, dan saya berharap banyak keluarga-keluarga lain yang juga saat ini itu masih punya anak-anak kecil, ajaklah mereka setiap minggu khususnya memilih waktu yang paling tepat bisa mengadakan Ekaristi bersama, karena disitulah kehidupan rohani keluarga itu akan sangat terasa ketika kita itu sebagai orang tua bersama anak bisa duduk bersama di dalam di depan, nggak tahu depan handphone atau di depan laptop atau ada yang TV, masing-masing bisa beda-beda, tapi tetap dalam satu iman, satu hati, satu suasana khidmat yang dirasakan berkatnya. Ya, saya pertama ini lebih mengapresiasi banyak keluarga yang bisa ngajak melibatkan anak-anak untuk bersama-sama Ekaristi. Lalu kaitan yang tadi ditanyakan mengenai hal-hal praktis apa yang harus diusahakan. Saya rasa saya melihat gini, usia anak itu adalah usia penting untuk pembentukan. Ya. Ada orang yang mengatakan usia anak itu dengan istilah golden age. Ya. Usia emas. Kalau usia itu dikelola dengan baik, dia akan memberi fondasi yang baik. Tapi kalau usia itu tidak terperhatikan, itu juga akan menjadi fondasi yang rapuh. Maka pada masa ini, bagi saya,
berharap kepada keluarga-keluarga, saat inilah anak itu banyak bersama keluarga. Mau jalan juga sangat terbatas, sekolah juga belum dibuka, gereja juga belum dibuka. Memang ada keluarga yang mulai jenuh karena kumpul terus mulai jenuh dengan segala keadaannya. Tetapi kita harus melihat positifnya. Niat positif bahwa perjumpaan keluarga ini seperti ini itu harus disyukuri, gitu. Disyukuri. Maka saat bersama inilah tentulah anak-anak tumbuh dalam iman, dalam kehidupan rohani, ajak berdoa. Saya juga seringkali minta melalui misa, berilah berkat saat berkat anak ini. Yaitu yang saya usulkan. Ya, ya. Baik, usul yang menarik. Bagi saya menarik ya Romo, saya sebagai juga orang tua, di mana saat-saat ini justru malah saatnya untuk kembali ke Eklesia Domestika, yaitu bagaimana keluarga-keluarga itu gereja masuk justru dalam keluarga ini bisa dikembangkan dan juga dibentuk. Karena yang terjadi kan saat ini kebanyakan ya Romo, ketika berbicara masalah pendampingan iman anak, kebanyakan orang tua kan melempar ke tanggung jawabnya ke paroki atau ke sekolah. Nah, tetapi justru malah saat-saat ini kembali ke keluarga. Nah, mungkin Pak Naryo mungkin ada pengalaman Pak selama pandemik ini juga lebih pada hal-hal praktis apa yang sudah pernah Pak Naryo lakukan pendampingan iman anak-anak, terutama yang terjadi di keluarga Pak Naryo berkaitan dengan Eklesia Domestika ini Pak. Ya, makasih Mas Ari. Jadi ketika kemarin yang biasanya ini yang contoh nyata itu doa rosario. Doa rosario selama bulan Mei itu kami biasanya satu lingkungan setiap hari. Tapi anak-anak jarang sekali bisa ikut karena kesibukan masing-masing. Di masa pandemi ini saya juga bersyukur, artinya di balik musibah ada berkah yang melimpah. Jadi saya kesepakat dengan anak-anak, ayo bisanya rosario jam berapa? Kita pokoknya berlima rosario setiap hari. Nah, mungkin tidak sama, artinya hari ini bisa jam 8, besok bisa jam 9, besoknya lagi bisa jam 7, tapi bisa bersama, berlima. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu rosario, aku masih kegiatan kuliah, aku masih pertemuan dan sebagainya. Nah ini malah saya lalu bisa, oke, karena berlima lalu salam Maria dibagi 10 itu kan pas gitu. Jadi praktis lalu anak-anak terlibat 1 bulan full. Jadi ini saya syukuri Mas Ari. Jadi 1 bulan full bisa dengan anak-anak. Lalu saya mencoba untuk, ayo sekarang ujubnya apa? Karena ada 5 peristiwa lalu dibagi 5. Bapak punya wujud apa? Saya, lalu ibu ya apa? Anak pertama apa? Saya, ayo diungkapkan ujubnya apa, kita ungkapkan setiap hari. Nah, ini yang kami alami. Jadi masing-masing punya keinginan. Yang pertama apa kamu, kuliahnya segera selesai apa minta jodoh dulu? Lalu saya ya sudah, pokoknya sudah lancar kuliah. Yang kedua kebetulan baru selesai kuliah, ya nanti minta segera dapat pekerjaan. Kebetulan ini sudah nyambi di daycare ini temannya, tapi ini langkah untuk awal untuk bekerja di tempat lain. Begitu Mas. Nah, bisa bersama-sama mengikuti misa justru di saat pandemi ini Romo. Jadi biasanya kami sendiri-sendiri. Tetapi ternyata relasi dengan Allah dibangun melalui pengalaman mereka hidup di keluarga. Dan saya rasa mereka pun kemudian membangun kehidupan rohani itu di dalam keluarga bersama anak-anak mereka. Ketika masalah misa online, anak-anak aktif. Ada yang tadi membantu menyiapkan altar, ada yang membantu menyiapkan perlengkapan laptop dan seterusnya. Dan selama ini kan justru malah tidak terjadi kalau kita bisa secara langsung.